Halo teman-teman runners sekalian, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Di sini saya Setia Nugroho kembali akan mereview sebuah sepatu dari salah satu brand terkenal di dunia, yaitu brand Adidas. Dimana ketika Adidas mengeluarkan tipe sepatu yang ini sempat membuat geger jagat pelari di dunia, dikarenakan digadang-gadang sepatu ini dapat melibas segala kebutuhan latihan dari teman-teman runners sekalian, mulai dari sesi long run, speed, tempo, mulai recovery hingga dapat dibuat untuk sepatu race. Uh, Mungkin dari teman-teman sendiri juga paham akan sepatu ini. Sepatu yang akan kita bahas ini adalah sepatu Adidas SL20 tipe kedua, di mana Adidas sendiri juga mengeluarkan seri pertamanya di tahun yang sama, yaitu di awal tahun 2020. Kemudian dari review pemakainya sendiri, uh, sangat banyak dari mereka mengeluhkan kekurangan dari sepatu tersebut, sehingga Adidas berinovasi kembali, dan pada akhirnya di akhir tahun 2020 Adidas mengeluarkan SL20 yang tipe yang kedua, di mana SL ini adalah singkatan dari super light atau sepatu yang memiliki berat yang dapat dikatakan sepatu ringan, ya sekitar 200 sampai 230 gram tergantung dari ukuran sepatu tersebut. Baik, di sini kita akan memulai review dari bagian upper sepatu ini sendiri, di mana Adidas sendiri juga melakukan banyak perubahan di uppernya sendiri. Adidas memberi banyak sirkulasi di uppernya sendiri. Mungkin teman-teman bisa melihat di sini, di mana sirkulasi ini difungsikan untuk meminimalisir panas ketika teman-teman berlari dengan jarak yang jauh, mungkin sekitar 15 sampai 20 kilo. Selain itu, Adidas juga merubah dari sisi tang sepatu atau lidah sepatu, di mana lidah ini tidak mudah bergeser ketika sepatu sudah ditali di kaki para teman-teman pelari sekalian. Kemudian Adidas juga merubah dari sisi insole, di mana insole dari SL20 tipe kedua ini bukanlah tipikal insole yang tipis maupun insole yang tebal, sehingga serta dari permukaan insole sendiri juga halus, yang dapat meminimalisirkan blister ketika dipakai oleh teman-teman pelari. Kemudian kita akan mereview bagian midsole dari sepatu tipe ini, di mana Adidas kembali berinovasi di midsole dengan memakai midsole like strike. Ya, di sini tertulis like strike. Di mana sebelumnya banyak sepatu Adidas yang memakai midsole boost atau EVA foam, di mana midsole like strike ini memiliki beberapa kelebihan, seperti dari segi keempukan serta memiliki fitur energi return, di mana sepatu dapat menghemat energi dari pelari sendiri, sehingga pelari tidak mudah lelah ketika memakai sepatu ini di jarak yang jauh, mulai dari jarak half marathon atau 21 kilo hingga full marathon atau 42 kilo. Midsole ini sendiri merupakan tipikal insole yang tidak terlalu kaku dan juga tidak terlalu lunak tentunya. Bisa teman-teman lihat ya. Dan ini sangat memantul ketika teman-teman memakainya di jalan raya dengan kisaran pace sekitar pace 6 sampai pace 4. Kemudian kita akan masuk ke review outsole atau telapak dari sepatu ini sendiri, di mana di tipe ini Adidas memakai tipe continental untuk outsole dari sepatu ini.
Menurut saya Continental Rubber ini juga sangat awet ya, dimana kita lihat sepatu yang sudah berusia 500 sampai 600 kilo ini masih memiliki outsole yang sangat tebal, dan dapat dilihat di sini jarang terlihat outsole yang mulai terkikis. Di pasang yang kanan pun juga sama gitu. Kemudian yang saya dapat simpulkan dari sepatu ini, ketika mulai dari 0 km hingga saat ini sekitar 660 km yang saya dapat datanya dari Strava saya. Yaitu yang pertama, sepatu ini dapat dikatakan sepatu yang memiliki tipikal seperti pelatih lari. Semakin kita cepat berlari, semakin cepat sepatu ini juga akan semakin mendukung kita untuk berlari cepat. Yang kemudian sepatu ini juga cocok dipakai untuk semua jarak, mulai dari 5K, 10K, lalu half marathon, full marathon. Bahkan ada teman saya juga memakai sepatu ini untuk jarak ultramarathon di atas 50 km. Ya, selain itu sepatu ini juga merupakan rekomendasi untuk teman-teman sendiri yang mungkin untuk tes Samapta atau tes 12 menit untuk mendaftar menjadi abdi negara. Sepatu ini sangat cocok dipakai untuk speed dan juga untuk long run. Sepatu ini bisa dipakai untuk segala pace, mungkin dari pace 7 hingga pace tinggi seperti pace 4 hingga pace 3. Ya, mungkin sekian review sepatu dari saya. Nantikan channel-channel berikutnya dengan sepatu-sepatu yang lebih baru dengan brand-brand yang berbeda tentunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.